Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Khairul maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wa amma qaluhu sallallahu alaihi wasallam, inna minadh-dhunubi dhunuban la yukaffiruha illa hammul ma'isha. فالمراد منه قدر هم لا يخل بأعمال الخير. Wa amma qaluhu sallallahu alaihi wasallam, utawi anapun pengendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, piye ngendikane Kanjeng Nabi, inna minadz-dzunubi dzunuban la yukaffiruha illa hamul ma'isha. Inna minadz-dzunubi setengah saking pira-pira dosa, dzunuban ana dosa la yukafiruha kang ora bisa ngilangke apa dosa ing dosa dzunub apa ilhamul mangisa angin mrehatenake pengupa jiwa iku fal muradu mongko utawi kang den karepake minhu saking hamul mangisa iku qadru hammin qadare nusake layu hilung kang ora ngrusak apa ham utawa prihatin bi a'malil khair kelawan pira-pira ngamal bagus. Kemarin sudah disampaikan bahwa kita ketika belajar jangan susah tentang menyusahkan masalah rezeki, karena menyusahkan rezeki itu tidak membawa kebaikan, tapi malah kemudian akan mengakibatkan hati ini kemudian tersibukkan sehingga tidak fokus untuk mencari ilmu. Dan kemarin juga sudah diwasiatkan bahwa ketika kita itu bersungguh-sungguh di dalam agama Allah, insya Allah rezeki kita akan dicukupi. Nah, di sini ada sabda Rasulullah SAW, inna minadz-dzunuban la yukaffiruha illa hamul ma'isha, bahwa ada dosa yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan memerihatinkan pekerjaan atau nafkah. Nah, di sini Syekh Nuji menyampaikan bahwa maksud dari memprihatinkan manusia ini adalah pada sakodar atau seukuran tidak sampai merusak pada amal kebaikan, sehingga susah bekerjanya kita mencari nafkah tidak sampai mengganggu hati ini untuk beribadah, ya sekedarnya saja, sehingga sekedarnya saja tidak sampai hati ini kemudian tersibukkan terhadap urusan-urusan nafkah ataupun pekerjaan kita. Sehingga diteruskan wala yushilal qalba syuhlan yukhilu bi hadaril qalbi fi shalat, wala yushilalan ora yen to nungkulake sapa wahid al qalba ing ati syuhlan kelawan ketunggal yukhilu kang dadi rusak bi hadaril qalbi kelawan hudure ati fi shalat ing dalam salat. Fa inna dzalika mongko sedune mongko qadar kemampuan minal hambi saking mrehatanke wal qasdilan seja min a'malil akhirati iku setengah saking pira-pira amal akhirat, sehingga jangan sampai menyibukkan prihatinnya kita, jangan sampai menyibukkan hati itu sehingga merusak, menjadikan hati ini tidak hadir, tidak khusyuk ketika sholat. Hati kita menjadi tidak khusyuk, tidak hadir ketika sholat, sehingga kata-kata ham di sini, prihatin di sini
itu tidak sampai menyibukkan hati. Dan hal yang seperti ini itu termasuk amal akhirat, amul mangisyah tadi, tapi tidak sampai menyibukkan hati sehingga merusak khusyuknya, hadirnya hati ketika sholat. Jadi ketika kita sholat sampai itu terngiang-ngiang terus, terfikirkan terus, menyita konsentrasi ketika pas sholatnya, itu yang tidak boleh. Sehingga dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan hamul mangisyah di sini adalah hamul mangisyah yang tidak sampai membuat hati ini tersibukkan pada pekerjaan tersebut. Wala butalan ora kena ora li talibil ilmi kedhe wong kang amrih atau golek ilmu mentakalil ngalaiki saking ngidake pira-pira perkara al ngalaiki mentakalil ngalaiki saking ngidake pira perkara kang ngalang-alangi adunya wa kang bangsa dunya bi qadril wusni kelawan sak qadar kekuatane. Walihadalan krana iki taklil ihtarul ghurubati padha milih sapa ulama ing ngumbara utawa mondok. Dan wajib tidak boleh tidak bagi orang yang sedang mencari ilmu itu menyedikitkan hal-hal duniawi kecuali hanya sekedar untuk kekuatan untuk beribadah, untuk bekal dan lain sebagainya. Sehingga banyak para ulama itu yang kemudian memilih untuk mengembara, merantau atau mondok ke pesantren, dan seperti inilah yang biasa dilakukan oleh para santri-santri di Indonesia dimanapun, sehingga mereka bukan di pondok konsentrasi belajar di sana, belajar ngaji, menyelesaikan hafalannya baik nahwu, shorab ataupun Al-Quran yang ada di sana. Wala budalan orang kena orang itu bilang ilmu kedua wong kang amrih golek ilmu mentahamulil masyaqqati saking betahake rekoso wa nasabilan kang elan fi safari ta'alumi ing dalem lunga nguding ilmu. Kamangkala kaya ngendikane Nabi Musa alaihi salam fi safari ta'alum dalam nalikane tindak krana ngudi hasil ilmu walam yungkal lan ora den nukil nganhu saking Nabi Musa dan apa dalika mengkono-mengkono kerkosalan kang elan fi ghairi ing dalam liyane safari ta'alum minal asfari nyatane saking pira-pira lengan lakot langkena yakti teman-teman tetemu ing ingsun min safarina saking lungan ingsun ha iku hada nasoban ngutilmu ing kangelan liya alama supaya ngerti sapa talibul ilmi anna safara ta'alumi ing setune lunga golek ilmu iku layak lo ora sepi apa safari ta'alum minat ta'abi saking kang elan liana talba krana setune amrih ilmu iku amrun azimun perkara kang agung wa huwa ta amrul ilm amrih ilmu iku afdalu luweh utama minal ghazawati katimbang saking pira-pira perang inda aksarul ulama ing mungguh akeh-akeh para ulama wal azulan utawi ganjarane iku ngala qadri ta'abi miturut ing atase kodare kangelan wa nasabilan kepayahan
faman mongko sapena wong sabara kang sabar soman kala dalika ing atase mongko ta'abinan nasab wajada mongko nemu sapa man ladzatal ilmi ing enake ilmu tafuku hale ngungkuni apa ladzat sakron ladzati dunya ing sakabehane pira-pira enake ladzate dunya. Dan wajib bagi orang yang sedang mencari ilmu untuk bersabar betah-betahke ketika mengalami kesusahan dan kepayahan ketika dalam mencari ilmu, karena ya mencari ilmu itu penuh dengan kesusahan, ya banyak kesusahannya ya, harus misalkan bangun pagi, harus menghafal, harus tadarus, harus tertib dan lain sebagainya. Hal ini juga seperti yang disampaikan oleh Nabi Musa bahwa dalam perjalanan beliau mencari ilmu itu menemukan kesulitan cobaannya itu adalah mengalami kepayahan. Kenapa kok ini dikatakan bahwa mencari ilmu itu harus bersabar untuk menghadapi rekoso, kangelan dan lain sebagainya? Karena mencari ilmu itu adalah sesuatu yang amrun azimun, perkara yang agung, hal yang agung, dan mencari ilmu itu lebih utama daripada perang. Menurut pendapat para ulama bahwa mencari ilmu itu lebih afdal, lebih utama daripada perang, dan pahalanya itu sesuai dengan tingkat seberapa besar kita mengalami kepayahan saat mencari ilmu, sehingga disarankan bagi orang yang sedang mencari ilmu itu untuk bersabar di dalam kepayahan saat mencari ilmu. Insya Allah dengan seperti itu maka dia akan mendapatkan ladzatil ilmi, atau mendapatkan kelezatan ilmu itu yang lebih unggul, lebih utama dari semua kelezatan dunia. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.